Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Aulia Safrudin, NPM C1A2300117, Prodi Ilmu Hukum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum asuransi yang mencangkup latar belakang asuransi, pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, serta penggolongannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, baik, mari kita mulai dari latar belakang munculnya asuransi. Jadi, asuransi itu sebenarnya lahir dari kebutuhan manusia untuk melindungi diri dari berbagai risiko yang tidak bisa diprediksi, seperti kematian, kebakaran, kecelakaan, atau kerugian harta benda. Risiko-risiko seperti itu tidak bisa datang kapan saja dan ke siapa saja, dan dampaknya bisa cukup besar apalagi secara finansial. Nah, disinilah peran asuransi. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian secara ekonomi ketika hal-hal tak terduga itu terjadi. Jadi, kita tidak akan menanggung beban sendirian, tetapi risiko tersebut dibagi dengan perusahaan asuransi. Secara ekonomi, sistem ini juga membantu menyebarkan risiko sehingga dampak kerugiannya bisa diminimalkan. Jadi bisa dibilang asuransi itu kayak payung ya, yang kita siapkan sebelum hujan turun. Nah, setelah tahu latar belakangnya, sekarang kita bahas soal dasar hukum asuransi di Indonesia. Ini penting banget loh, karena asuransi tidak cuma sekedar kesepakatan biasa, tapi diatur secara hukum agar ada kepastian dan perlindungan untuk semua pihak yang terlibat. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya di pasal 246 sampai 252. Di sini dijelaskan dasar dari perjanjian asuransi, termasuk hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, ini bisa dibilang sebagai payung hukum utama untuk dunia asuransi di Indonesia. Di dalamnya diatur semua hal terkait kegiatan usaha asuransi, termasuk perusahaan asuransi, reasuransi, dan juga tenaga pemasar. Terakhir ada juga peraturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini berperan penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis dari usaha asuransi, supaya tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Jadi, bisa kita lihat bahwa asuransi punya landasan hukum yang kuat dan lengkap, tidak asal jalan begitu saja. Nah, supaya lebih paham soal asuransi, kita juga perlu kenal dulu nih sama istilah-istilah penting yang sering muncul. Ini penting biar tidak bingung saat baca polis atau berurusan dengan perusahaan asuransi. Yang pertama adalah premi. Apa sih premi itu? Premi ini adalah sejumlah uang yang kita bayarkan ke pihak asuransi sebagai bentuk imbalan atas perlindungan yang mereka berikan. Jadi, selama kita membayar premi secara rutin, kita punya hak atas perlindungan itu. Lalu ada istilah klaim. Nah, klaim ini adalah permintaan pembayaran yang diajukan oleh tertanggung. Artinya, kita ke pihak asuransi ketika risiko atau kejadian yang diasuransikan itu benar-benar terjadi. Misalnya kecelakaan atau kerusakan barang. Berikutnya ada polis. Polis ini adalah dokumen resmi yang berisi perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Di dalamnya tertulis semua ketentuan hak, kewajiban, dan jenis perlindungan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah manfaat asuransi. Ini adalah hak atau bentuk kompensasi yang akan kita terima kalau risiko yang dijamin dalam polis itu terjadi. Bisa dalam bentuk uang atau penggantian barang, tergantung jenis asuransinya. Jadi dengan memahami istilah-istilah ini, kita bisa lebih siap dan tidak gampang tertipu ya, atau salah paham saat berurusan dengan asuransi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian subjek hukum dalam asuransi. Jadi dalam setiap perjanjian asuransi pasti ada dua pihak utama yang terlibat. Yang pertama adalah penanggung, yaitu pihak biasanya perusahaan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan atau atas risiko tertentu kalau suatu kejadian yang dijamin itu benar-benar terjadi.
maka penanggung ini yang berkewajiban membayar klaim sesuai isi polis. Yang kedua adalah tertanggung. Nah, ini adalah pihak yang menerima pelindungan tersebut dan sebagai gantinya, dia punya kewajiban untuk membayar premi secara rutin ke penanggung. Jadi, hubungan antara keduanya saling terikat dalam perjanjian asuransi. Baik, kita lanjut ke pengertian asuransi. Ini juga dijelaskan secara hukum di pasal 246 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Intinya, asuransi itu perjanjian yang memberikan perlindungan atas hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi, kalau sampai terjadi, ada kompensasi atau penggantian dari pihak asuransi. Jadi, ini adalah bentuk manajemen risiko yang formal dan terikat hukum. Nah, baik. Sekarang kita bahas soal unsur-unsur dalam asuransi. Ini penting banget ya, karena unsur-unsur inilah yang bikin suatu perjanjian bisa disebut sebagai asuransi. Yang pertama, pastinya harus ada perjanjian antara dua pihak, penanggung dan tertanggung. Tanpa ini asuransi tidak akan jalan. Yang kedua, ada pembayaran premi. Ini adalah kewajiban dari tertanggung sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Lalu ada manfaat atau ganti rugi yang jadi kewajiban penanggung kalau risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi. Unsur berikutnya adalah risiko itu sendiri. Yang bisa diasuransikan adalah risiko yang sifatnya tidak pasti, artinya tidak bisa diprediksi dan bukan disengaja. Dan yang terakhir, semua ini tertulis dalam polis, yaitu dokumen resmi yang jadi bukti dan pedoman pelaksanaan asuransi. Nah, kalau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan, selain unsur ada juga yang membedakan dari segi sifat dan penggolongan asuransi. Dari sifatnya, asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi komersial yang dijalankan sebagai bisnis, jadi tujuannya memang mencari keuntungan, contohnya kayak asuransi kendaraan, properti, atau asuransi jiwa. Lalu ada asuransi sosial yang lebih ke perlindungan masyarakat luas seperti BPJS Kesehatan. Fokusnya bukan untung tapi pemerataan dan kesejahteraan. Nah, kalau dari penggolongannya, menurut Undang-Undang Nomor 40 2014, asuransi dibagi menjadi 3, yaitu asuransi jiwa yang melindungi risiko terkait hidup atau meninggalnya seseorang, asuransi umum yang melindungi dari kerusakan atau kerugian pada harta benda, dan ada juga reasuransi, yaitu asuransi untuk perusahaan. Asuransi itu sendiri tujuannya untuk menyebar risiko lebih luas biar tidak ditanggung sendirian. Nah, jadi baik dari unsur, sifat maupun penggolongannya semua sudah diatur dengan cukup jelas dalam undang-undang. Sebagai penutupnya, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang memberikan perlindungan kepada individu maupun badan usaha terhadap risiko yang tidak pasti. Dalam praktiknya, asuransi tidak hanya berperan sebagai alat pengalihan risiko, tetapi juga memberikan jaminan keamanan secara finansial. Keberadaan asuransi diatur secara jelas dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Unsur-unsur dalam asuransi seperti premi, risiko, manfaat, serta hubungan antara penanggung dan tertanggung membentuk dasar dari sistem kerja asuransi. Nah, dengan memahami sifat dan penggolongan asuransi, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang asuransi sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan mengelola risiko secara tepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.